Ini luar biasa, alhamdulillah, syukurillah. Ini risalah, tulisan ini ditulisnya 7 atau 8 malam, 8 hari. Tapi kita mulai awal kitab ini sampai sekarang berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terkadang Ada tanggalnya. ada. Betul. Garis start dan garis finish itu harus ditulis ya. Dimulai malam ini, tanggal ini, terus habis itu ditutup tanggal ini. Luar biasa, barakallahu fiik. 7 hari atau 8 hari ditulis, kita selesainya 2 tahun. Itu karena maknanya dalam, maknanya luar biasa. Itu kitab-kitabnya Imam Al-Haddad. Ini mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan sesungguhnya utitu majami'il atau jami'il kalim. Kami diberi, kata Rasulullah SAW, kalimat yang ringkas tapi maknanya banyak. Kalimatnya pendek tapi isinya luar biasa. Itu yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Haddad, maka engkau akan melihat hatarahu, yaitu al-murid, orang-orang yang menginginkan jalan Allah SWT, itu adalah tujuannya menjaga dengan sebaik-baiknya menjaga dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya ala mutaba'ah, dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa waktu kemarin kita jelaskan ya, kata Imam Al-Haddad, wa'lam bi'anna al-khair kullu ajma' dimna ittiba'at lin-nabi al-musyaffa'. Kebaikan itu hanya ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad. Antum mengikuti siapa saja belum tentu ada kebaikan. Antum mengikuti perbuatan siapapun saja, immal khair imma syarr. Kalau nggak baik ya udah selesai. Tapi kalau antum mengikuti baginda Nabi Muhammad pasti khair, pasti baik. Mengikuti baginda Nabi Muhammad yang didapatkan pertama pahala sunnah. Pahala pertama. Yang kedua, mengikuti baginda Nabi Muhammad sudah pasti ibadah. Walaupun yang diikuti adalah cara mubah. Antum lihat baginda Nabi Muhammad makan, lalu kemudian niru makan, dapat pahala. Mengikuti baginda Nabi Muhammad, niat saja sudah dapat pahala. Antum niat mengikuti orang, belum tentu dapat pahala. Malah kadang-kadang niatnya aja sudah dapat dosa. Ya. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini yang mengikutinya mendapatkan pahala sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Atau mengikuti orang yang orang itu mengikuti Nabi Muhammad dapat pahala sunnahnya. Dengan syarat mengikuti mereka yang mengikuti baginda Nabi Muhammad, para wali-wali Allah, para aulia salihin, itu martabatnya, kedudukannya, maqamnya hanya sebagaimana batas dia mengikuti Rasulullah. Kalau wali yang mengikuti Rasulullah itu bukan wali. Semakin dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka semakin dekat dia dengan maqam wilayahnya. Makanya Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, beliau itu luar biasa mengikuti Rasulullah SAW, sampai beliau itu pernah dikasih semangka. Waktu dikasih semangka, beliau nggak tahu caranya Rasulullah potong semangka itu bagaimana. Dibanding makan semangka ini. Padahal di Hadramut kalau sudah ada semangka itu rebutan. Di daerah Tandus datang buah, yang buah itu ya, cair, yang buah itu apa bahasanya itu seger gitu ya. Oh udah biasa karena kurma kering terus tiba-tiba dapat semangka luar biasa.
Iya dimakan, nunggu dulu apa? Nunggu baginda Nabi, nunggu bagaimana caranya Rasulullah SAW potong semangka. Begitu dapat baru dimakan. Beliau itu nggak memanjangkan rambut, Imam Al-Haddad pengarang kitab ini nggak memanjangkan rambut. Kenapa? Karena beliau itu dicontoh sama murid-muridnya. Beliau itu trendsetter di zamannya. Di kota Tarim Hadramut, orang itu kalau kami nggak tahu hadis, orang itu nggak tahu sirah baginda Nabi Muhammad, tapi begitu melihat perbuatan, perilaku, ucapan, keadaan Imam Abdullah Al-Haddad, itu kayak melihat sejarahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau itu sampai mengatakan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidaklah daripada sunnah Rasulullah SAW semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali aku sudah berharap bahwasanya aku sudah mengamalkan itu semua. Apapun sunnah yang diketahui sudah diamalkan oleh Imam Al-Haddad. Kecuali satu, panjangkan rambut. Takutnya nanti kalau Imam Al-Haddad panjangkan rambut semuanya nanti. Dan waktu itu kebanyakan orang-orang yang dari luar kafir, orang-orang kafir yang dari luar, orang yang gak beriman, itu mereka itu syiarnya panjangkan rambut. Dulu sahabat itu rambutnya panjang. Kecuali beberapa sahabat yang muda tahlik. Ada beberapa sahabat itu yang dia itu kerjaannya motong gundul. Yang paling populer itu Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu udah pernah tumbuh rambut, tumbuh terus. Kapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memulai motong rambut itu? Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, "Likulli sya'ratin janabah." Setiap rambut itu juga ada junubnya. Takutnya kalau mandi ada satu rambut keserimpet, gak kena mandi air mandi besar, itu rambut masih tetap bawa janabah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, potong aja. Nah, jadi gundul terus, klimis terus itu. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain, Khalid bin Walid dan lain sebagainya, panjang rambutnya. Baginda Nabi Muhammad Madhabul Aqam dan contoh yang luar biasa itu beliau rambutnya bainal jumbati wal wafrah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya baginda Nabi Muhammad itu ada kepangan ya. Kepang. Angkat. Kadang baginda Nabi Muhammad jenggotnya pun ada kepangannya. Jadi jenggot terus kemudian ada dikepang. Itu kan Ahmad Dhani. Tapi bedanya nggak di Ahmad Dhani. Dan kalau lebih daripada di genggaman ini, atau tak paprak orang kayak udah. Itu sampai tumbuh ke sasar. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ausafnya, sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Imam Al-Haddadnya bagus. Kecuali itu manjakan rambut sampai akhirnya beliau di masa akhir hidupnya beliau sudah nggak bisa keluar rumah, baru dipanjangkan itu rambut. Sampai selesai panjang itu maka Imam Al-Haddad beliau mengatakan semua sunnahnya Rasulullah sudah saya amalkan. Semua, berarti semua itu kehidupan baginda Nabi Muhammad. Kabeh. Kita ngefans sama salah seorang tokoh atau seorang artis pun atau siapapun yang kita ngefans belum tentu bisa nyontoh semuanya. Ini baginda Nabi Muhammad. Apakah semuanya? Semua yang datang, yang ada dalilnya, yang ada syama'ilnya, semuanya sudah dicontoh oleh Imam Al-Haddad. Makanya beliau konon dalam manaqibnya Mekah atau duduk di posisi qutbiyah, kutub 60 tahun. 60 tahun. Oh berarti mulai kecil, mulai remaja. Iya mulai remaja. Masih cilik Imam Al-Haddad itu masih tamyiz. TK atau SD kelas 1, beliau setiap harinya 100 sampai 300 rakaat bayang. Tapi gak jadi wali cilik ya.
Wah, setiap hari 100 sampai 300 rakaat itu antara atau dalam waktu duha, pagi sampai sebelum zuhur, 100 sampai 300 rakaat. Mosok iso, kenapa nggak bisa? Kalau Allah SWT sudah ngasih nadrah, itu pandangan Allah SWT kepada satu orang hambanya, itu rasanya nikmat. Rasanya nikmat. Makanya saya sampaikan kemarin ya, inna dhalalah laha halawatun fi qulub ahliha. Dhalalah, kesesatan itu, ini ya itu yang saya katakan mafhum, mantuk wa mafhum. Mantuknya ad-dhalalatu laha halawah fi qulubi ahli. Sesungguhnya kesesatan itu memiliki rasa manis di hati-hati orang yang memang penghuni kesesatan. Sesat itu untuk orang-orang yang sudah tenggelam dalam kesesatan, dalam senang dengan kesesatan, itu rasanya enak. Lo gue gak gosip, gue gak enak, kudu gosip. Itu yang saya ceritakan di majelis, sebagian ada yang hadir di majelis tempel, ya. Nah, slogan gak mungkin gak bahas. Akhirnya apa? Akhirnya kumpulkan, ayo makan-makan. Sebelum mulai makan sudah dipesan makanannya. Sebelum mulai itu makan dikasih peringatan, dikasih aturan. Yang gosip yang bayar. Siapa yang gosip dia yang bayari. Menang kabeh. Menang kabeh. Asal panganan ini selarang-larang sisa. Jadi sekali makan 1 juta pikir. Si gosip si bayari. Gak ada sih ngomong, gak ada sih gosip. Gak ada sih. Kalau gak minum gak enak. Kenapa? Karena kesesatan itu memiliki rasa nikmat di dalam hati-hati pelakunya. Itu mafhum, itu mantuknya yang terucap gitu. Mafhumnya bagaimana? Begitu juga yang namanya ta'ah, ketaatan itu, itulah halawah fi qulubi ahliha. Taat itu ada kenikmatan di dalam hati-hatinya orang-orang yang berbuat taat. Itu Rasulullah SAW sholat sampai sikilnya bengkak, kakinya bengkak, bahkan bukan bengkak lagi, berdarah kadang-kadang. Sampai dapatkan orang yang berdiri lama sampai kakinya berdarah itu gak ada. Coba kita Nabi Muhammad SAW itu kan dia sampai tawar ramat gedamah, bengkak kakinya. Kalau kita orang ini bengkak ya gara-gara semurat-murat. Tapi ini enggak, orang lamanya beliau itu. Sampai ketika sholat malam itu pun baginda Nabi Muhammad SAW itu dia sampai Siti Aisyah iseng, nggak tangi-tangi, cocok mati, goyang sikilnya, kakinya Rasulullah SAW digoyang, goyang kakinya Rasulullah, oh si urip. Begitu salam dibilang, ya Aisyah apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, engkau begini-begini hatta banantu annaka qubid. Engkau di sholat gak bergerak sama sekali sampai saya pikir, saya kira kamu itu engkau sudah dicabut ya Rasulullah, meninggal dalam keadaan sujud. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain sujud sampai rumahnya itu kebakar, atap hilang wis. Beliau dalam rumahnya itu masih sujud. Orang-orang bingung panik. Ya Ibn binti Rasulullah, ya Allah, cucu Rasulullah ini. Beliau gak kedengeran. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apa ya? Gendengnya hilang. Gendengnya hilang. Orang-orang sudah panik. Begitu keluar beliau ngomong, ya Ibn binti Rasulullah kebakaran. Cucu Rasulullah kebakaran. Kok kayak gak ada. Apakah engkau tidak merasakan begitu? Apakah engkau nggak takut? Kata beliau, syaghalatni narun ukhra. Saya disibukkan dengan api yang lain. Karena sujud sibuk takut dengan api neraka Allah SWT. Jadi nggak kerasa, nggak tahu. Saking takutnya dengan api neraka sehingga api dunia kayak ya sama seperti kita ini. Kalau misalnya saking takutnya dengan sesuatu, kadang-kadang metu koma nggak kelambian nggak kerasa. Itu kan gitu.
Begitu sadar, kok ini tidak kelambian, loh, bingung. Kadang-kadang rasa takut yang luar biasa itu menyebabkan orang tersebut tidak menyadari dirinya. Kayak di akhirat ya. Rasulullah SAW cerita tentang keadaan akhirat. Bahwasanya nanti di akhirat itu orang-orang nggak pakai baju, nggak berbaju di akhirat. Di mana masyarakat itu nggak ada pakai baju, telanjang. Siti Aisyah yang bermakna itu, ya Rasulullah lah telok-telokan itu. Kata Siti Aisyah lah telok-telokan ini. Iya, nah di dunia lihat-lihatan. Karena apa? Karena nggak ada rasa takut. Begitu di akhirat juga kereken, nggak peduli lagi. Sebelahnya telanjang, masih ya sing maaf yang telanjang itu artis paling ayu sak dunia udah kan, blenger. Nggak ada pikiran ke situ. Selamat apa enggak? Serbi salim ya Rabbi salim. Ya Allah selamatkan. Pikiran nggak ada di foto kayak sok larak gitu. Kecuali beberapa orang-orang yang memang ya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaiannya dari cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya itu meliputi. Tadi enggak kelihatan lagi kalau itu telanjang. Cahaya semuanya. Kemudian kita jadikan seperti itu. Orang tua kita, anak istri keluarga kita, semua orang-orang yang kita kasih, jamaah majus kita, santri kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan libasuhum nur. Dan pakaian mereka di hari kiamat adalah cahaya. Kalau sudah cahaya itu tadi, begitu lewat sirat, api neraka jahanam yang di bawah sirat tadi itu, jembatan itu padam. Kali titik, ya kayak kali satu percik gitu. Sedikit daripada api dia teriak, ya mu'min, wahai orang yang beriman, lewat atau cepetan. Fa inna nuraka tudfi. Sesungguhnya cahayamu itu memadamkan kami gitu. Begitu lewat buruk mana ya. Api neraka jahanam itu bawah siratul ladzim. Kalau orang-orang munafik, orang-orang fasik, begitu lewat itu dipikir jauh antara sirat dengan api neraka itu, dengan api neraka jahanam itu jauh. Tapi begitu lewat apinya satu nyambar, belak. Jilatan apinya jahanam itu nyambar, tertipu, dipegang gitu, oleh api jahanam itu. Bahagia. Itu seorang murid, kita kembali di sini, dia seorang murid itu seorang penempuh jalannya Allah itu jaga itu. Kalau dapat salah satu sunnahnya diamalkan. Amal jadikan kebiasaan. Setelah diamalkan jadikan kebiasaan. Minum, tidak ngewelak nemen sik santai. Minumnya bagaimana? Minumnya caranya Rasulullah, ambil gelasnya, Bismillahirrahmanirrahim, jadi minum. Alhamdulillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Inna lagi alhamdulillah, inna lagi alhamdulillah. Seperti itu. Kalau makan, gelasnya kotor, kita semuanya tahu, tapi caranya kadang-kadang salah. Kita biasanya ambil gelasnya pakai tangan kiri, tangan kanan kotor. Yang benar itu bukan gelas dipegang tangan kiri gini, enggak. Tangan kiri ini cuman sebagai supaya gelasnya itu tidak jatuh. Tapi yang nyuruh itu tangan kanan. Ini supaya gelasnya enggak jatuh aja. Jadi dipingkar ini. Si nyuruh iki. Itu caranya. Mana hari pernah kita bahas di Qiyamul Lail, Masjid Cerang. Ya, cara berapa tahun kemarin? 3 tahun atau 4 tahun kemarin. Cara minumnya, cara makan. Makan itu bagaimana? Dikunyah. Ya, paling kita orang kalau makan pecel ya paling ngunyah ya. Tapi nek mangane soto lek. Nek soto dilunyur be mlebu dewi.
Itu ada cara-caranya. Diamalkan satu persatu. Senang baginda Nabi Muhammad SAW. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Nanti dapat lagi jadi kebiasaan. Dapat lagi jadi. Nah kalau sudah jadi kebiasaan itu otomatis. Orang tidur biasanya ngadep shikil aiman itu, sebelah kanan itu di bawah, sebelah kiri di atas karena posisi jantung. Ngadepnya kiblat. Nah, jadi posisi. Ya, dunia. Memang pertama kadang-kadang sulit. Oh, aku kok biasa ngadep tembok, sebelah tembok ini. Jadi kan biasakan sampai agak lama, tak esok balik. Oke, silahkan. Selesai itu, kok ajak tengkur apa ya? Jangan tengkur. Kenapa? Ada filsafat ya, filosof. Ya, tokoh filsafat itu yang mengatakan pakar gitu. Itu bahasanya orang tidurnya tobib, dokter itu turunnya sekiri bagian bawah, kirinya bagian bawah. Kenapa? Supaya cepat tidurnya dan sak. Kalau turunnya merusak. Karena jantung posisinya ditekan. Jadi pergerakan jantung nggak terlalu banyak. Kalau menghadap ke atas itu tidurnya pakar, mau kakek mikir. Paling enak turun ngode ku ngelamun. Hayal itu paling enak terus banget. Coba lagi ya. Paling enak itu. Nah kalau sebelah kan begini, itu sunnah Rasulullah SAW. Posisi jantung leluasa, jadi tangi enak. Tangi ini Nah kalau yang kiri tadi bangun itu agak jantung saya terlalu dalam tidurnya. Jadi tangi kadang-kadang alarm gak rungu, kadang-kadang mundur mau. Lah terus kalau tengkurap turun di setan. Tidurnya setan. Makanya orang zaman dulu itu sampai ngomong anaknya kurang ajar itu, anaknya itu setan itu ngomongnya wedi. Mana setan begitu kayak gini, bapaknya semua ngomong berarti bapaknya setan. Lalu bagaimana ngomong nak ojo dulu kayak ngomong itu kodohin karun dua ngomong tua cepat mati. Akhirnya tapi ada dua orang lo nak ojo dulu tengkurap nak itu kodoh kayak dua ngomong tua mati. Gak apa-apa pak, oh bener setan. Itu ya. Mengikuti perintahnya Allah SWT, mengharapkan daripada janji-janji Allah bagi pelaku sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kabur orang pengikut sunnah Rasulullah SAW itu mereka kabur daripada al-wa'id al-alim. Al-wa'id, ancaman al-alim yang pedih. Ancaman-ancaman yang makanya itu orang yang mengingkari Rasulullah SAW ancamannya luar biasa deh. Karena dia seperti orang yang tidak mau secara sengaja tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, itu nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah mengutus seorang Rasul untuk dicontoh. Karena contoh ini, berarti kamu kalau mencontoh ini baginda Nabi Muhammad SAW yang saya utus, saya ajari, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah titik ditegur oleh Jibril sampaikan ke Muhammad, Pak Jibril sampai. Jadi Nabi Muhammad itu dalamnya suruhan ceng-ceng menggaris rapi lurusnya itu. Lalu kemudian ada satu orang mengatakan wah nggak perlu kan cuma sunnah. Orang yang kayak gini nantang Rasulullah SAW. Yang repotnya orang kayak gini ini yang ancamannya luar biasa. Makanya jangan sampai ada muncul kalimat dalam lisan kita, oh cuma sunnah wae. Itu sunnah itu didikannya Allah. Kalau kita ini protes berarti kita protes dengan Allah. Jadi seperti itu. Yang sudah diancam daripada ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya. Dari baginda Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu aku ketemu. Itu kabar gembira daripada saking kabar gembiranya luar biasa. Itu sampai Allah dalam satu hadis mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu satu hadis. Ada lagi man ahya sunnati falahu ajru syahid. Riwayat mi'at syahid. Siapa yang menghidupkan satu sunnah itu pokoknya itu kok siwak lu. Siji siwak ini pahalanya orang mati satu syahid. 100 orang mati syahid daripada kan ngebom blues, buyar. Enggak syahid, sangit. Saya. Iya. Tinggal naik. Cici. Sama mana? Kate cincin. Jadi pakainya mana? Pakainya itu Rasulullah SAW kalau nggak sini. Tapi hadisnya lebih kuat di sini. Karena itu manis sendiri, kayak cincin waktu pakai kemantenan. Makanya jadi manis kan. Dan yang lebih anu fos itu apa aki Rasulullah SAW dibalik. Dan dipakai dibuka oleh Rasulullah SAW ketika akan ditempel. Nah, kita pilih zaman biar ini lah, lele, ditetesi, tes itu lah. Capnya Rasulullah SAW. Itu sunnah-sunnahnya. Pakai celak itu sunnah. Kofiah niat apa? Niat pakai kofiah ini sebagaimana niatnya Rasulullah atau paling tidak mengamalkan sunnah imamah. Imamah itu nggak harus ini. Aslul imamah, pokok daripada imamah itu adalah ma ya'umur ras, apa-apa yang meliputi kepala, itu termasuk kofiah ini. Nah, kalau kita pakai kofiah saja dapat pahala, tapi ketika kita niati seperti imam apa kepala ini saya niatkan imamah, kofiah ini saya niatkan imamah, dapat pahala sultan imamah. Itulah sunnah-sunnahnya sepele, tapi luar biasa. Pahalanya 100. Dulu Habib Mudhir itu pernah dikasih permen. Begitu saat dikasih permen dimakan sama Habib Mudhir, ada beberapa orang dikasih permen. Kata Habib Mudhir niati. Kenapa? Niati mengikuti Rasulullah karena Rasulullah SAW senang habis manis-manis. Karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa. Lah kalau orang makan yang manis, niat sebagaimana senangnya Rasulullah SAW kepada halwa, maka permen tersebut ketika larut itu membawa sir mutaba'ah, sir nyuntur Rasulullah. Gawa sir Rasulullah SAW senang manis, aku senang manis, itu bawa sirnya. Makanya akhirnya apa? Akhirnya semangatnya luar biasa, ibadah, mengikuti Rasulullah dan lain sebagainya. Kita orang makan permen kis atau apa jenis sih ini relaksa supaya apa iklannya bintangnya batang ngikuti bintang iklannya buat apa pahala ya enggak tapi kita Rasulullah dapat pahala itu ya. Kalau ngikuti Rasulullah ya pasti ada rahasia-rahasia yang lain. Makan kambing, yang ngikuti Rasulullah senang makan kambing. Ada ngikuti Rasulullah makan kambing muncul darah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu didoakan oleh Ilmu Haddad. Mudah-mudahan doa tersebut Allah berikan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka annaka antallahu la ilaha illa antal haddad al-mannan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. An tarzuqana kamal al-mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad
صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي من جلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kita sempurna ini kitab, mudah-mudahan nyambung sampai Imam Haddad. Amin. Sanadnya luar biasa banyak, alhamdulillah. Kita juga ngambil dari beberapa guru sanad ini, kitab ini. Bukannya kepada Syekhana Habib Umar, dari Habib Umar, dari gurunya Habib Muhammad Abdul Haddad, Habib Ibrahim Lagi Yahya, Habib Burqad bin Ahmad Segaf, dan para masyayikh-masyayikhnya. Begitu juga ambil daripada Syekhana Habib Ali Masyhur bin Habib, kakak daripada Al-Habib Umar. Lalu kepada beliau juga para masyayikh pada zamannya Al-Habib Salim bin Abdullah Syafii, begitu juga kepada kakek kami Habib Muhammad bin Zalkar. Beliau mengambil daripada Al-Habib Saleh bin Musa Hamid, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, begitu juga para masyayikh yang lainnya. Habib Ali Masyhur kita ambilnya daripada kakeknya Habib Salim bin Habib. Beliau kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid. Habib Abu Bakar juga ambil dari situ. Kemudian Habib Umar daripada Habib Muhammad Abdul Haddad, kepada Habib Abdullah bin Umar Syadiri, kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, darinya ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Juga ada beberapa di antaranya ngambil kepada Habib Idris bin Umar Al-Habsyi. Ada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Nanti kembali lagi ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, di antara Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Nanti ke atas lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar kepada Habib Ahmad bin Ja'far. Ada Habib Ja'far. Juga Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid kepada Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid. Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Umar bin Zain. Kepada pamannya Habib Muhammad bin Zain, kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu sanad-sanad yang masyhurnya kita. Ada sanad-sanad yang lain. Mudah-mudahan ini sanad nyambung ke kita semuanya. Enaknya sanad itu apa? Enaknya sanad itu kali. Nyambungnya kita ini sekarang alhamdulillah wa syukurillah kepada Imam Abdullah bin Alawi. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyemplung surga. Kita pegangan katut. Ada kan? Katut. Satu selamat kabeh. Itu sanad. Kata Imam Mustafa bin Ahmad Al-Mahdar, saudara adik atau daripada Muhammad bin Abdul Mukhtar Guba itu, Mustafa itu mengatakan sanad itu hablum mamdud, adalah tali yang nyambung. Sebagaimana naqah, sebagaimana onta nyambung antara satu dengan yang satu dengan yang satu dengan yang satu. Sehingga kalau yang paling ngarep, ya kalau kita ini yang paling depan siapa? Imam Al-Haddad. Kalau yang satu itu belok kanan, belok kabeh, kalau sing aku belok kiri gak iso. Belok kanan kabeh. Lah kalau yang satu itu mlebu jurang kabeh. Nah, tapi ya nggak mungkin kan. Jadi Imam Al-Haddad ini kalau masuk surga kita nyemplungin bareng, ketarik pasnya ke dalam. Makanya cari sanad yang sanad geratakan kayak semana ya seperti rumah. Iya. Araf makat araf ya. Yang tahu yang ngerti sih nggak ngerti harus tenanglah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Termasuk kita ketemunya sanad kita dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itu ketemunya di atasnya. Siapa itu? Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Karena Hadratus Syekh itu mengambilnya kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakak daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Husain ambil dari ayahnya Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ambilnya kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ya tadi itu larinya nanti. Katanya di situ sama kita. Alhamdulillah kita punya sanad sebagaimana yang didapatkan sanad tersebut oleh Mbah Hashim. Itu pentingnya sanad.
Mudah-mudahan barokah. Amin. Mudah-mudahan kita dicatat. Ya, alhamdulillah hatam kitab misalkan. Kitab kasih tulis. Masya Allah. Hakada wallahu ta'ala a'lam. Sesuatu kita Fatihah, doa, lalu kemudian jika ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti insya Allah ada rencana beberapa teman-teman kita teman-teman kita yang hadir ini ada beberapa yang ada rencana insya Allah setelah bulan Maulid tasyakuran Khatmul Kitab ini diadakan di mana Habib Mahdi? Rencana diadakan di Villa Batu. Yang bisa ikut, yang nggak bisa ikut nggak masalah. Ya paling tak oleh foto. Bebas yang mau ikut, yang nggak mau ikut tak apa-apa. Yang nggak punya insya Allah mudah-mudahan Amin. ya bodoh berangkat. Mulai kalau misalnya ada yang nggak mampu keuangan sempit, ya mudah-mudahan villa ini harus tercounter. Lalu kemudian kari berangkat toh bensin tak ya langsung berangkat tak bensin ya baju deh Siap borongan. insya Allah Insyaallah. berkat Imam Al-Haddad. Amin. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صاحب الحضرة ومدرس الوحيد المنبوذ بشرف الحديث عليه المحدد ومن المشايخ وتلامذة المنتسبين إليه والحديث أجمعين إلى يا رسول الله والدين والدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع ولم وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أبدا حبي وآله وصحبه عدد كسر والحمد لله في البحث والتناهي. Yang mau bertanya silakan. Yang tadi keterangan Bapak itu menggoreng itu seperti itu setan. Terus apa itu kan? Itu menggoreng tadi kan? Jangan kan bahas setannya nggak pernah tidur gimana? Setannya tidak pernah tidur, iya.
Cuman itu ungkapan lah ya. Ungkapan aja. Artinya kok ngerti sampai? Pemerhati, pemerhati. Kayak pasti. Iya, ada yang mengatakan bahwasanya syaitan itu nggak pernah tidur. Makanya syaitan itu termasuk musuh manak manusia yang musuhnya selalu waspada, tapi yang dimusuhi yaitu kita ini selalu santai. Lebih Allah. Setan itu bersifat. Hah? Setan itu bersifat. Tidak, setan makhluk. Kan iblis makhluk. Setan. Setan, iblis itu dari ini. Iblis itu roh syaitan, pemimpin setan. Sedangkan iblis itu sendiri ada kalangan atau bangsa jin. Dalam Al-Quran kan kira apa? Fafasaqa an amri rabbih, apa sebutnya? Minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah roh syaitan, kepalanya setan, sedangkan iblis itu adalah dari kalangan jin. Jadi menjadi sifat apabila manusia disadarkan seperti syaitan. Jadi sifatnya seperti syaitan. Seperti hanya perkataan seorang al-Marabi ketika melihat penghuni talim, beliau mengatakan innahu bil malaikatu asbah. Malaikat itu sesungguhnya mereka sama malaikat itu serupa. Artinya apa? Sifatul malak. Sifatnya seperti malaikat, berubah dari masya Allah kencang dan lain sebagainya. Sebagaimana juga binatang, hewan. Kalau orangnya itu kuat, berani, maka sifat binatang makhluk binatang tersebut misalnya seperti singa dirubah menjadi seperti sifat. Itu namanya sifat mustaqah, sifat yang terambil. Jadi buakal asad, yaitu seperti singa. Apa ya sifatnya seperti singa, yaitu berani. Setan ya hidup. Setan itu api, terbuat daripada api. Jadi ya, setan tidur kita rahat, kita enak. Kita los. Dia lebih sempurna manusia loh. Hah? Lebih sempurna manusia. Oh, manusia itu paling sempurna, lebih sempurna bahkan daripada malaikat. Bisa tidur. Oh iya. Itu, tapi kalau dikasih contoh manusia itu sempurna bisa tidur, berarti manusia itu sempurna malasnya. Kalau yang lain mungkin Pertanyaannya apa? Kita itu kalau setan bulan Ramadan ini nah, orang puasa, tak puasa ya apa ya? Ayo. Sifatnya kesetanan apa? ya, itu pernah kita baca ya di Ihya Ulumuddin. Tapi di sini manusia itu dijadikan kodrat, nggak ke kanan, nggak ke kiri terlalu kiri. Tapi kalau sudah terlalu kiri maka dia menjadi sifatnya seperti kalau ke kanan, dia terlalu kanan sifatnya luar biasa seperti malaikat. Itu namanya kalau dalam bahasa itu labhatul malak dan sama labhatul syaitan. Manusia tengah. Kenapa? Karena manusia diciptakan dua yang dimiliki akal dan nafsu. Akal itu sifatnya malak, dan nafsu itu sifatnya syaitan dan bahima dan satwa atau binatang. Manusia tengah-tengah, terlalu kesana terus dan ulaika kal an'am bal hum adall, seperti binatang. Jadi kalau kesini mereka ulaika bil malaika asbah, seperti malaikat. Jadi sifatnya tergantung kita lah, kita yang atur semuanya. Artinya kita mau mengendalikannya ke kanan, mau kiri terserah kita. Kodol yang lain? Ya, kodol silakan. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ben, itu masalah semi rambut. Itu katanya sebagian itu selain warna hitam boleh gitu. Terus ada kata kalau memang rambut hitam itu punya kadir semir, terus gimana untuk menghilangkan apa di rambutnya di botak atau gimana? Mau penjelasan. Iya. Kalau zaman dulu itu kan semuanya natural ya.
Zaman dulu itu semuanya natural. Jadi khatam itu lahama, pacar. Dulu itu sebenarnya itu pacar, dari pacar. Henna. Henna itu daun pacar atau daun-daunan yang memiliki warna yang dibentuk itu warnanya nanti jadi kemerah-merahan. Kalau mungkin anda lihat itu ya seperti beliau. Itu henna. Itu biasa dipakai untuk orang-orang yang bukan supaya kelihatan muda enggak, tapi supaya kelihatan kuat. Ketika peperangan itu enggak diremehkan. Peperangan sebagian perang, itu dipikir gitu. Akhirnya dikasih henna. Itu zaman dulu. Karena dari natural, kemudian jalan terus semuanya sampai akhirnya ada fatwa yang mengatakan walaupun hennahnya itu pakai hitam, warna hitam, itu nggak masalah. Itu ada fatwanya. Kalau nggak salah Mesir atau fatwa Kuwait, itu nggak masalah. Terus kalau kita mengikuti yang mengatakan henna bil aswad, henna atau pacar warna hitam, sempir warna hitam itu haram, apakah harus kita gundul? Enggak harus. Tapi ojo dipaleni ora. Iki haram iki. Maksudnya ketemu dipaleni mana? Lho kan ya harus sih. Ya, tapi apa? Ya harus. Dan kemudian tidak pakai henna dengan sesuatu yang najis. Seperti apa? Seperti memiliki kandungan alkohol atau dan lain sebagainya. Kemudian karena alkohol najis, kecuali beberapa alkohol yang dimakfu. Mungkin karena persennya di bawah dan lain sebagainya. Lalu kemudian henna tersebut tidak menutupi struktur kulit dari rambut. Makanya tadi dikatakan likuli sya'ratin janabah, setiap rambut itu ada junubnya. Nah kalau itu rambut itu terbungkus sehingga bungkusan daripada rambut itu yang berwarna hitam atau tidak warna hitam itu menolak air, maka itu tetap junub itu orang. Itu tetap junub. Maka bagaimana? Makanya yang natural itu tidak menghalangi masuknya air bahkan kepada struktur rambutnya. Betul. Kalau kita ragu nggak usah semir. Oh nggak usah. Karena uban ini cahaya. Syekh itu cahaya. Itu penyakit cahaya ini setelah mati. Lanjut ada masalah tanya. Kenapa hitam kok dilarang? Kenapa hitam kok dilarang? Karena di situ ada buruk, ada tipuan. Dulu itu ada nenek-nenek disemir ireng ciri ketot kayak perawan. Terus ditol, hujat. Maka di situ ada itu melebar kemana-mana. Akhirnya ada yang mau menikah dipikir sih umur piro, akhirnya disemir ketok ayu titik. Kata ayu dilamar bambah ya. Repot. Juga ada. Tapi sekarang orang sudah cerdas kabeh. Bukan
Terus perempuan itu psikologisnya seperti anak-anak. Tidak ada perempuan di muka bumi ini yang tidak luluh dengan kata-kata manis atau rayuan. Nanti kudu bisa itu ketok ayu. Bingung, bujuku tuh menang. Jadi seperti itu. Terus pakai banyak kata-kata apa? Kata-kata ibaratnya anak kecil kan kayak gitu tuh. Psikologisnya seperti itu. Dirayu pelan-pelan. Tidak ada perempuan itu kalau pakai kudu tambah lebar. Cari di muka bumi. Perempuan itu kalau dipakai kudu tambah luwih ayu, itu ayu. Lalu kemudian kalau memang sudah tidak mau ada pendapat, tapi pendapat itu sebenarnya bukan pendapat itu pendapat tempat lain. Itu yang mengatakan bahwasanya di luar daripada